Bab 1041 Pertemuan Pertukaran Medis. Direktur Yang, selamat datang semuanya. Sungguh brilian bahwa Anda bisa datang ke tempat kami untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran secara langsung. Zhang Zicheng datang untuk menyapa dengan sangat antusias, hanya seorang pengikut. Yang Zhengdao mengangguk sedikit, kepala sekolah Zhang sangat sopan. Direktur Yang, di mana tamu yang Anda rekomendasikan? Kapan tamu itu akan tiba? Bukankah sudah ada di sini? Perkenalan dibuat, ini adalah Dr. Ye Bufan, dan ini adalah Presiden Zhang Zicheng dari Universitas Kekaisaran Pengobatan Tradisional Tiongkok. Zhang Zicheng sedikit tercengang. Di manakah ahli pengobatan tradisional Tiongkok yang dijanjikan? Mengapa Anda mengundang pemuda seperti itu? Sebagai Rektor Universitas Imperial Pengobatan Tradisional Tiongkok, dia menganggap pertemuan pertukaran ini lebih penting daripada siapapun. Jika dia melakukan pekerjaannya dengan baik, ini adalah kontribusinya. Ini adalah pencapaian politik yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun, dan mungkin dia dapat membuat kemajuan lebih lanjut. Tetapi jika Anda melakukan kesalahan, Anda juga akan menjadi pendosa bagi seluruh industri pengobatan Tiongkok, dan konsekuensi seriusnya tidak terbayangkan. Oleh karena itu, setelah menerima kabar bahwa pertemuan pertukaran akan diadakan beberapa hari yang lalu, dia mulai mempersiapkannya dengan susah payah. Naihe, universitas adalah universitas, dan tidak banyak praktisi pengobatan Tiongkok di sana, jadi dia tidak punya pilihan selain memunculkan ide untuk mempekerjakan tamu. Baru kemarin, dia meminta Yang Zhengdao membantu mengundang seorang tamu untuk duduk. Menurutnya, sebagai Direktur Administrasi Umum Pengobatan Tiongkok, yang bertanggung jawab atas sumber daya medis di seluruh Tiongkok, orang yang ia undang haruslah seorang ahli pengobatan Tiongkok yang sangat dihormati, namun ia tidak menyangka akan seperti itu, seorang pria muda berusia 20-an. Bukankah ini lelucon? Pria ini terlihat lebih muda dari siswa di sekolahnya. Bagaimana keterampilan medisnya bisa lebih baik? Pada saat ini, dia menyangkal Ye Bufan di dalam hatinya, berpikir bahwa itu disepuh melalui Yang Zhengdao. Kalau dipikir-pikir, bagaimanapun juga, dia telah berjuang dalam karir resminya selama bertahun-tahun, dan tidak ada tanda-tanda ketidakpuasan di wajahnya. Halo, Dr. Ye. Anda benar-benar muda dan menjanjikan. Selamat datang di sekolah kami. Kami akan mengandalkan Anda untuk pertemuan pertukaran nanti. Halo, Kepala Sekolah Zhang. Ye Bufan berjabat tangan dengan Zhang Zicheng, meskipun pihak lain menyembunyikannya dengan baik, tapi dia masih dengan mudah menangkap kekecewaan dan penghinaan di matanya. Tapi dia tidak peduli tentang ini, dia datang ke sini untuk pengobatan Tiongkok dan Yang Zhengdao, dan itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Direktur Yang, Dr. Ye, mari kita undang mereka masuk. Zhang Zicheng mengundang Yang Zhengdao dan Ye Bufan ke dalam gedung, yang merupakan gedung pengajaran utama Universitas Kekaisaran Pengobatan Tradisional Tiongkok. Terdapat ruang konferensi yang dapat menampung 1.000 orang, dan ada juga ruang konferensi kecil di sebelahnya. Masih ada sedikit waktu tersisa dalam pertukaran pertemuan, sehingga mereka tidak terburu-buru langsung ke venue, melainkan datang ke ruang konferensi kecil terlebih dahulu. Begitu dia memasuki pintu, sudah ada 2 orang yang duduk di dalam ruangan, keduanya lelaki tua berambut abu-abu dan berjanggut. Senyuman muncul di bibir Ye Bufan. Dunia ini sangat kecil. Salah satu dari 2 orang itu adalah Wang Xuande, kepala klinik medis. Tebakannya benar, Wang Xuande diundang datang ke sini. Alasan mengapa Universitas Kekaisaran Pengobatan Tradisional Tiongkok mengundang Wang Xuande menjadi tamu adalah karena Bi Haiping, pembicara pertemuan pertukaran hari ini, adalah murid juniornya. Dia sangat merekomendasikan penerus Raja Akupuntur Ilahi ini dan bahkan memuji keterampilan medisnya ke langit. Dan dia sendiri sangat sombong dan berpikir dia bisa menangani pertemuan pertukaran ini, jadi dia datang ke sini dengan gembira. Saya hanya tidak menyangka akan bertemu Yang Zhengdao dan Ye Bufan di sini, dan ekspresi tenang mereka sekarang berubah menjadi sedikit canggung. Sebelum kalah dari Ye Bufan, Yang Zhengdao adalah notaris. Awalnya saya mengira hari ini hanyalah pertemuan pertukaran, dan administrasi umum kedokteran Huaxia paling banyak akan mengirimkan wakil direktur. Tanpa diduga, direktur datang sendiri. Zhang Zicheng tidak mengetahui hal ini,
dan orang-orang ini memperkenalkannya. Bi Haiping tidak memiliki koneksi yang baik seperti Zhang Zicheng. Ketika dia mengetahui bahwa Ye Bufan adalah tamu yang dibawa oleh Yang Zhengdao, wajahnya tiba-tiba menunjukkan rasa jijik yang mendalam. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dalam hatinya, dia dan kakak laki-lakinya ada di sana, yang cukup untuk menangani pertemuan pertukaran hari ini. Saat semua orang duduk, Zhang Zicheng berkata, Direktur Yang, Tuan Bi, adalah guru yang paling dihormati dan berpengetahuan luas di kampus kami. Dia akan menjadi pembicara di sekolah kami pada pertemuan pertukaran hari ini. Saya yakin dia akan berhasil mempromosikan pengobatan tradisional Tiongkok. Direktur Yang, semoga beruntung. Bi Haiping sangat menghormati Direktur Administrasi Farmasi Tiongkok. Yang Zhengdao mengangguk. Tentu saja, tidak nyaman baginya untuk terlalu mencampuri urusan sekolah. Tapi dia masih bertanya dengan sedikit cemas, Guru Bi, apa yang akan kamu bicarakan tentang Longteng? ZWW.biz, hari ini. Bagaimana mempromosikan pengobatan tradisional Tiongkok kita? Bi Haiping berkata, saya akan memperkenalkan pencapaian pengobatan tradisional Tiongkok kita dalam beberapa tahun terakhir, dan kemudian berbicara tentang landasan teori pengobatan tradisional Tiongkok. Lagi pula, pengobatan tradisional Tiongkok terlalu luas dan mendalam, dan waktu terbatas. Orang asing juga tidak bisa memahaminya. Mendengar apa yang dia katakan, Ye Bufan hanya bisa mengerutkan kening. Ketika para anggota Asosiasi Medis Dunia ini datang ke Tiongkok, mereka tidak bepergian dengan biaya publik atau hanya sekadar ingin melihat perbedaan antara pengobatan tradisional Tiongkok dan teknik medis lainnya. Kali ini, jelas tidak pantas untuk tidak menunjukkan kepiawaian pengobatan tradisional Tiongkok, melainkan membicarakan beberapa landasan teori yang bahkan banyak orang Tionghoa tidak memahaminya. Belum lagi pencapaian pengobatan tradisional Tiongkok. Orang-orang tidak mengenali keterampilan medis Anda sekarang, tetapi Anda keluar dan berbicara tentang betapa hebatnya itu. Bi Haiping kebetulan melihat ekspresinya di matanya, dan gelombang amarah tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Hanya kamu yang disepuh, tapi kamu hanya bisa menonton dari pinggir lapangan, tapi kamu berani mempertanyakan diri sendiri. Memikirkan hal ini, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi dingin. Dr. Ye, bukankah menurut Anda apa yang telah saya persiapkan tidak tepat? Keterampilan dan teori. Jangan membicarakan banyak hal, bersikaplah pragmatis mungkin untuk mendapatkan persetujuan pihak lain. Ye Bufan telah mengendalikan nada suaranya sebanyak mungkin dan berbicara dengan sangat implisit, tetapi hal itu masih menimbulkan kemarahan Bi Haiping. Anak muda, apakah kamu mengatakan bahwa aku tidak pragmatis? Oke. Melihat pembicara yang diatur bertengkar dengan para tamu, Zhang Zicheng buru-buru keluar untuk membereskan semuanya. Pertemuan pertukaran akan segera dimulai. Sudah terlambat untuk mengubah tutorialnya sekarang. Mari kita atur seperti ini dulu. Jika tidak berhasil setelah menunggu, bukankah akan ada dua tamu yang duduk di kursi? Dengan senyuman di wajahnya. Namun, seperti Bi Haiping, dia merasa pemuda ini benar-benar cuek. Karena kita di sini untuk mendapatkan pelapisan emas, kita harus memiliki sikap yang baik dan menunggu sampai pertemuan pertukaran berhasil untuk mendapatkan bagiannya, tetapi kita masih terus melontarkan tuduhan. Anda, seorang pemuda berusia 20-an, mengetahui beberapa masalah dan memiliki keterampilan medis yang tinggi, tetapi Anda benar-benar memperlakukan diri Anda sendiri seperti sebuah hidangan. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Seperti yang dikatakan Zhang Zicheng, sudah terlambat untuk menyesuaikan personel atau isi ceramah saat ini. Bi Haiping berkata dengan wajah bangga, Kepala Sekolah, jangan khawatir, dengan dua saudara senior kita di sini, kita dapat memastikan bahwa pertemuan pertukaran hari ini sangat mudah. Seorang anak, dan telah meneliti pengobatan tradisional Tiongkok selama bertahun-tahun. Saya pasti tidak akan mengecewakan semua orang. Wang Xuande juga percaya diri dan melirik Ye Bufan setelah selesai berbicara. Bab 1042, minta maaf kepada guruku. Mentalitasnya saat ini cukup aneh. Di satu sisi, dia sangat takut dengan keterampilan medis Ye Bufan dan tahu bahwa dia bukan tandingannya. Namun di sisi lain, harga diri yang rapuh sedang bekerja di dalam hati,
mereka tidak mau mengakui kenyataan tersebut, dan selalu ingin menunjukkan bahwa dirinya lebih kuat dari pihak lain dalam aspek lain. Misalnya saja dalam hal kognisi dan teori pengobatan Tiongkok, ia selalu merasa bahwa setelah mempelajarinya selama 70 atau 80 tahun, ilmunya jauh lebih dalam dibandingkan dengan rekannya. Ye Bufan tidak berkata apa-apa, menggelengkan kepalanya berulang kali di dalam hatinya. Salah satu dari dua orang ini adalah seorang guru berpangkat tinggi di Tiongkok, dan yang lainnya adalah seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok yang dihormati. Mereka secara bertahap mengembangkan mentalitas arogan dan sama sekali tidak memahami pemikiran Barat. Saya benar-benar berpikir bahwa pertemuan pertukaran hari ini akan seperti mengambil kelas di Tiongkok. Semua orang akan mendengarkan dengan mentalitas melihat ke atas, dan apapun yang Anda katakan akan menjadi apa adanya. Paling-paling, mereka ada di sini untuk pertukaran akademis, paling buruk, mereka ada di sini untuk menimbulkan masalah. Dalam keadaan seperti itu, pasti tidak akan berhasil jika kita tidak mengemukakan sesuatu yang meyakinkan dan berbicara tentang teori ilusi. Tapi tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Mereka pasti tidak mau mendengarkan, dan mereka harus menabrak tembok sebelum bisa kembali. Untungnya, saya datang hari ini, jadi saya tidak akan membiarkan pengobatan Tiongkok kehilangan muka. Saat ini, seorang anggota staf berlari masuk. Kepala sekolah, anggota Asosiasi Medis Dunia telah tiba. Saya mengerti. Zhang Zicheng kembali menatap Yang Zhengdao, Direktur Yang, ayo keluar untuk menyambutnya. Yang Zhengdao mengangguk, dan semua orang keluar dari gedung pengajaran bersama. Saat ini sebuah bus berhenti di depan pintu. Pintu mobil terbuka, dan Presiden Ellis keluar dari mobil terlebih dahulu, diikuti oleh 30 atau 40 anggota ahli dari Asosiasi Medis Dunia. Yang Zhengdao sudah bertemu dua orang pada pertemuan kemarin dan saling menyapa. Zhang Zicheng mengulurkan tangannya dan menyapanya dengan antusias. Presiden Ellis, selamat datang di Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok kami. Halo, Presiden Zhang. Ellis menyapa dalam bahasa Mandarin yang mahir, dan kemudian melihat orang di sebelahnya. Dia hendak datang untuk pelukan hangat, tapi dihentikan oleh matanya. Kemudian semua orang datang ke tempat konferensi yang telah dipersiapkan sejak lama. Saat ini, penonton sudah penuh dengan mahasiswa yang bersiap menghadiri ceramah, dan kursi di barisan depan telah disediakan untuk anggota Asosiasi Medis Dunia. Di mimbar, Yang Zhengdao duduk di tengah, Zhang Zicheng duduk di sebelahnya dan memimpin secara langsung, dan Ye Bufan, Wang Xuande, dan Bi Haiping duduk di kursi ahli. Para siswa yang terkasih, pertama-tama, kami menyambut Asosiasi Medis Dunia untuk mengunjungi sekolah kami untuk pemeriksaan. Setelah Zhang Zicheng berbicara, ada tepuk tangan meriah. Terakhir, dia menyampaikan beberapa kata pembuka yang lebih sopan, dan kemudian secara resmi memperkenalkan para anggota di mimbar. Ini adalah Tuan Wang Xuande, keturunan Raja Akupuntur Ilahi dan ahli pengobatan tradisional Tiongkok Nasional. Dia juga tamu istimewa sekolah kami hari ini. Ini adalah, ketika Ye Bufan diperkenalkan, Zhang Zicheng ragu-ragu. Wang Xuande memiliki nama emas sebagai keturunan Raja Akupuntur Ilahi, dan dia juga seorang ahli nasional dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Perkenalannya sangat gemilang, tetapi apa yang dikatakan pemuda ini? Ini tamu istimewa hari ini, Dr. Ye Bufan. Setelah dia selesai berbicara, penonton langsung menjadi gelisah. Kecuali beberapa orang yang hadir, tidak ada yang tahu identitas asli Ye Bufan. Siapa dia? Saya pikir dia adalah perwakilan siswa yang siap. Mengapa dia masih menjadi tamu? Bagaimana dia bisa menjadi tamu di usia yang begitu muda? Mungkinkah dia mengerti pengobatan Tiongkok? Bagaimana mungkin? Ya Tuhan, apakah orang ini? Apa hubungannya dengan itu? Kamu juga bisa duduk di mimbar dalam pertemuan pertukaran semacam ini. Sepertinya latar belakangnya sangat dalam. Meskipun para siswa ini memiliki keraguan dalam hati mereka, mereka semua berbisik. Namun saat ini, seorang anggota Asosiasi Medis Dunia yang berkulit hitam dan tinggi berdiri dan berkata dalam bahasa Mandarin yang fasih, Kepala Sekolah Zhang, saya Rotman, anggota Asosiasi Medis Dunia, dan saya memiliki pertanyaan yang harus Anda jawab. Apa identitas Dr. Ye?
Kualifikasi apa yang dia miliki untuk duduk di kursi tamu? Apakah dia ahli pengobatan Tiongkok? Petik 2. Ini, Zhang Zicheng dulunya lebih terbiasa dengan cara mengadakan pertemuan di dalam negeri, yaitu pemimpinnya sombong di depan, dan hanya sedikit orang yang akan mengajukan pertanyaan di depan umum, apalagi mempermalukan. Pemimpinnya Asosiasi Medis Dunia di depannya jelas tidak mengikuti rutinitas. Dia sebenarnya mengajukan pertanyaan, bagaimana dia bisa menjawabnya? Direktur yang benar-benar meminta orang seperti itu untuk datang, bukankah ini menimbulkan masalah? Tanda tanya, tidak menjawab pertanyaannya, lanjut Rothman. Berkata, Kepala Sekolah Zhang, saya pikir Anda tidak menghormati Asosiasi Medis Dunia kami dengan menunjuk seorang pemuda untuk duduk di depan sebagai seorang ahli. Orang ini awalnya sangat acuh tak acuh terhadap pengobatan Tiongkok, tetapi sekarang dia telah memanfaatkan kesempatan ini, dia tidak akan sopan sama sekali. Mendengar pertanyaan tajam seperti itu, Bi Haiping memiliki senyuman yang tak terlihat di wajahnya. Dia berkata dalam hatinya, terserah kamu sekarang. Apa yang harus dilakukan orang berlapis emas ini? Bagaimana kamu menghadapi situasi ini? Petik 2. Saat ini, suara marah terdengar dari penonton. Itu adalah Alice, Presiden Asosiasi Medis. Presiden Alice, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Rothman berkata dengan heran. Tentu saja salah. Tahukah kamu siapa ini? Ini adalah guru saya, dokter pengobatan Tiongkok terbaik di Tiongkok dalam hal keterampilan medis. Anda bahkan tidak dapat membandingkannya dengan satu jari. Petik 2. Segera setelah Alice mengatakan ini, seluruh tempat menjadi gempar. Apa yang terjadi? Apakah saya mendengarnya dengan benar? Presiden sebenarnya mengatakan bahwa Ye Bufan adalah gurunya. Ya Tuhan, siapa pemuda ini? Bukankah ini terlalu mengagumkan? Petik 2. Seorang guru yang bisa menjadi Presiden Asosiasi Medis Dunia benar-benar memberikan kekuatan bagi Tiongkok dan memberi muka pada pengobatan Tiongkok. Petik 2. Bahkan Wang Xuande dan Bi Haiping di atas panggung tercengang. Mereka tidak pernah mengira Ye Bufan memiliki identitas seperti itu. Alice berkata dengan ekspresi muram, kamu sangat tidak menghormati guruku. Maaf, Tuan Ye. Di bawah kekuasaan Alice, Rothman membungkuk kepada Ye Bufan. Tapi kemudian dia berkata tidak yakin, Tuan Ye yang terhormat, saya harap kami dapat melihat keterampilan medis ajaib Anda nanti. Saya sangat senang saya ingin tahu bagaimana Anda menjadi presiden guru. Petik 2. Kalimat ini mewakili suara banyak orang yang hadir. Tidak ada yang bisa membayangkan bagaimana Ye Bufan muda bisa menjadi guru dari Presiden Asosiasi Medis Dunia. Benarkah karena keterampilan medisnya? Setelah sebuah episode, pertukaran pertemuan tersebut akan melanjutkan. Zhang Zicheng menarik napas panjang dan melanjutkan, sekarang, saya ingin mengundang Profesor Bi Haiping, seorang dosen ahli yang luar biasa dari perguruan tinggi kami, untuk memperkenalkan pengobatan tradisional Tiongkok kami kepada Anda. Tepuk tangan meriah dari penonton terdengar. Bi Haiping yang mengenakan jubah berjalan ke depan podium, berdeham, lalu mulai berbicara. Memiliki sejarah lebih dari 5.000 tahun. Sejak zaman kuno, ada legenda bahwa Shen Nong mencicipi ratusan ramuan. Menurut rencana yang telah ditetapkan, dia berbicara tanpa henti, tetapi dia tidak memperhatikan bahwa semua anggota Asosiasi Medis Dunia sedikit mengernyit. Beberapa dari mereka membawa penerjemah, dan beberapa membawa mereka secara langsung. Meskipun tidak ada kendala bahasa yang besar melalui terjemahan, mereka tidak tertarik dengan apa yang dikatakan Bi Haiping. Sebelumnya, mereka datang ke Tiongkok karena mereka ingin melihat keajaiban pengobatan tradisional Tiongkok, bukan mendengarnya. Kali ini Rothman yang berdiri lagi. Dia memandang Bi Haiping dan berkata, waktu kami sangat berharga dan kami tidak ingin menyia-nyiakannya bersamamu. Saya harap Anda dapat memberitahu kami apa itu pengobatan Tiongkok dan apa yang diandalkan untuk mengobati penyakit. Petik 2. Bab 1043, di sini menimbulkan masalah. Ini, Bi Haiping memiliki status yang sangat tinggi di seluruh universitas pengobatan tradisional Tiongkok. Jika tidak, dia tidak akan terpilih sebagai perwakilan untuk memberikan ceramah di Asosiasi Medis Dunia. Dulu, saat dia di kelas, tidak ada yang menyela,
dan tidak ada yang berani menanyainya. Sekarang dia tiba-tiba bertemu dengan Rothman yang bermain tidak sesuai rutinitasnya. Dia berdiri di sana dengan canggung, sedikit bingung, dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Untuk sesaat, seluruh tempat menjadi sunyi. Ekspresi Zhang Zicheng suram. Dia tidak bisa tidak memikirkan pengingat Ye Bufan sebelumnya bahwa berbicara tentang pencapaian dan teori saat ini sepertinya bukan pilihan yang tepat. Melihat dia tidak menjawab pertanyaannya, Rothman menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Oke, mari kita sederhanakan pertanyaannya sedikit. Anda hanya perlu memberitahu saya bagaimana pengobatan Tiongkok memperlakukan orang. Bi Haiping menelan ludah, menyesuaikan emosinya dan berkata, kalau begitu saya akan menjawab pertanyaan ini. Berdasarkan etiologi pengobatan Tiongkok kita, tentang hubungan antara manusia dan alam, dan pemahaman tentang hubungan antara keseluruhan dan bagiannya. Pengobatan Tiongkok menyimpulkan bahwa penyebab internal penyakit ini disebabkan oleh ketidakseimbangan. Manajemen tidak dapat dikendalikan. Ya Tuhan, Guru Bi, bisakah Anda menjawab pertanyaan saya dengan sesuatu yang bisa kita lihat, dan jangan membuat teori-teori ini. Sejujurnya, teori-teori yang Anda bicarakan ini tidak ada sama sekali. Petik 2. Sekarang Bi Haiping semakin bingung. Awalnya dia ahli dalam teori dasar pengobatan tradisional Tiongkok, tapi sekarang dia bertemu dengan orang asing yang tidak mengikuti akal sehat, dan dia harus menunjukkannya kepadanya. Saya melihat sesuatu dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Jika dia berada di kelas di Tiongkok, dia bisa saja meneriaki siswa yang mengajukan pertanyaan seperti itu, tetapi itu jelas tidak cocok untuk saat ini. Saat ini, para siswa yang hadir terdiam, sementara anggota Asosiasi Medis Dunia memandang ke panggung dengan mata menyala-nyala. Setiap orang memiliki ekspresi yang berbeda-beda, ada yang menantikannya, ada yang mencibir, dan ada yang mengejek. Alice tidak dapat berkata apapun untuk menghentikan hal semacam ini, karena diskusi akademis semacam ini sangat umum terjadi di sana, dan Bi Haiping harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk meyakinkan pihak lain. Bi Haiping berdiri di meja depan, dengan keringat dingin di dahinya, dan bahkan jubah di belakang punggungnya basah oleh keringat. Melihat rasa malu di awal pertemuan pertukaran, Zhang Zicheng dengan cepat melangkah maju untuk memuluskan segalanya. Tuan Rothman, Profesor Bi lebih baik dalam teori pengobatan tradisional Tiongkok. Dengan cara ini, mari kita ubah seseorang untuk menjawab pertanyaan Anda. Setelah mengatakan itu, dia mengalihkan perhatiannya ke Wang Xuande, Raja Jarum akan keturunan dapat menaklukkan orang asing yang memberontak ini. Wang Xuande berdiri dan berjalan ke podium, menggantikan Bi Haiping yang berlumuran keringat dingin. Saya dapat memberikan jawaban sederhana untuk pertanyaan ini. Dalam hal diagnosis penyakit, pengobatan tradisional Tiongkok terutama menggunakan 4 metode, melihat, mencium, bertanya, dan merasakan. Dalam pengobatan, terutama menggunakan ramuan obat tradisional Tiongkok, akupuntur, dan juga bekam, pijat, pengaturan tulang dan metode tambahan lainnya. Berarti, Wang Xuande telah menjalankan klinik medis selama bertahun-tahun, dan jauh lebih baik daripada Bi Haiping dalam hal sumber daya material, jadi dia hampir tidak bisa menyelesaikan ini, masalah. Namun Rothman jelas tidak ada niat untuk menyerah. Mereka datang ke Tiongkok kali ini dengan sikap tidak yakin dengan pengobatan tradisional Tiongkok. Dalam kata-kata Ye Bufan, dia ada di sini hanya untuk menimbulkan masalah. Setelah Wang Xuande selesai menjawab, dia bertanya lagi, saya punya pertanyaan lain, yaitu yin dan yang, meridian, dan titik akupuntur yang dibicarakan oleh dokter pengobatan Tiongkok Anda. Apa itu? Bisakah Anda menunjukkannya agar kami dapat mengambil alihat? Ini. Petik 2. Wang Xuande ragu-ragu dan berkata, yin dan yang mengacu pada 2 qi yin dan yang dalam tubuh manusia, termasuk meridian dan titik akupuntur. Hal-hal ini tidak terlihat. Kalau begitu saya ingin bertanya kepada lelaki tua ini, bagaimana kita bisa percaya pada sesuatu yang tidak bisa kita lihat? Rothman sepertinya sudah siap untuk itu. Tiba-tiba dia mencubit nyawa dokter pengobatan Tiongkok itu dan berkata dengan wajah bercanda, untuk misalnya, saya seperti mengatakan saya seorang miliarder. Tetapi saya tidak dapat memberikan bukti apapun.
Saya tidak memiliki sertifikat deposito bank atau sertifikat real estate. Bagaimana saya bisa membuat orang percaya bahwa saya kaya? Tanda tanya, berkata, Tuan Rothman, analogi Anda sangat tidak tepat. Berbeda dengan pengobatan tradisional Tiongkok kami. Teori pengobatan tradisional Tiongkok kami telah diturunkan selama ribuan tahun dan telah diuji dalam praktik. Tidak, menurut saya sama saja. Rothman berkata, menurut pendapat saya, segala sesuatu tentang pengobatan tradisional Tiongkok hanyalah apa yang Anda banggakan. Itu sepenuhnya ilusi dan dibuat-buat. Rothman, masalah Anda mungkin bahwa itu terlalu sulit, atau ini saya. Datang dan tanyakan. Pada saat ini, pria parubaya lainnya dengan rambut pirang dan mata biru berdiri. Pria tua ini, saya Dr. Buckley dari Asosiasi Medis. Dunia Anda pikir pertanyaan Rothman tidak mudah untuk dijawab, maka saya akan melakukannya. Izinkan saya mengajukan pertanyaan lain. Tolong beritahu saya. Wang Xuande menghela napas lega. Menurutnya, tidak peduli betapa sulitnya pertanyaan pihak lain, dia tidak bisa bersedih tentang kejadian tadi. Buckley tersenyum bercanda, Anda baru saja mengatakan bahwa pengobatan Tiongkok itu bagus, jadi saya ingin bertanya, mana yang lebih baik, pengobatan Tiongkok atau pengobatan Barat? Ini, ekspresi Wang Xuande langsung berubah dan dia tidak bisa berkata-kata lagi. Pertanyaan pihak lain begitu keras seperti pedang yang menamparkan tenggorokannya, tidak menyisakan ruang untuk jawaban sama sekali. Keadaan pengobatan tradisional Tiongkok saat ini semakin memburuk. Belum lagi di Barat, bahkan di Tiongkok pun tidak bisa dibandingkan dengan pengobatan Barat. Jika dia mengatakan bahwa pengobatan Tiongkok lebih baik daripada pengobatan Barat, dia tidak bisa mengatakannya. Apalagi banyak reporter yang mengambil foto dan video di sini. Begitu tersiar kabar, saya khawatir akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Namun jika kita mengakui bahwa pengobatan Barat lebih baik daripada pengobatan Tiongkok, apa pentingnya pertemuan pertukaran hari ini? Saya khawatir dia akan menjadi pendosa seluruh Tiongkok dan pengobatan Tiongkok dalam sekejap. Selain itu, keluarga Wang mereka telah mewariskan pengobatan Tiongkok dari generasi ke generasi, dan mereka sendiri adalah keturunan dari apa yang disebut Raja Akupuntur Ilahi. Bukan hanya dia, ekspresi Yang Zhengdao dan Zhang Zicheng di mimbar juga berubah. Fakta membuktikan bahwa orang-orang ini hadir bukan untuk belajar dan berkomunikasi, tetapi sebenarnya hadir untuk menimbulkan masalah. Wajah Yang Zhengdao sangat jelek. Ini adalah pertukaran akademis dan tindakan tidak resmi, dan tidak mudah baginya untuk berdiri dan berbicara atas nama pemerintah. Pada akhirnya, Wang Xuande tersenyum sinis dan memberikan jawaban yang lebih kompromal. Yah. Pengobatan Tiongkok dan pengobatan Barat semuanya memiliki kekuatannya masing-masing, dan keduanya setara. Masing-masing memiliki kekuatannya sendiri, dan keduanya setara. Buckley tersenyum dingin, lalu berkata, Tuan, apakah Anda yakin kamu tidak bercanda? Semua orang bisa mendengar sarkasme dalam kata-katanya, dan semua anggota Asosiasi Medis Dunia tertawa bersama, tawa mereka penuh dengan penghinaan. Ini. Melihat pihak lain tidak menerima jawaban ambigu ini, Wang Xuande menjadi semakin gugup, dan keringat mengucur di dahinya. Jika perdebatan terus berlanjut, sudut pandang saya pasti tidak akan bertahan. Lagi pula, pengobatan tradisional Tiongkok sekarang sangat dirugikan dibandingkan pengobatan Barat. Pada saat yang sama, hati seluruh orang Tionghoa di seluruh tempat tenggelam ke dasar. Semua orang mendukung pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi jika pihak lain mengawasi situasi saat ini, pertemuan pertukaran ini akan berubah menjadi pertemuan untuk menekan pengobatan tradisional Tiongkok. Saat ini, suara dingin terdengar. Tuan Buckley, Anda benar. Dia hanya bercanda. Bagaimana mereka bisa setara? Pengobatan Tiongkok sangat mendalam dan mendalam, jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan pengobatan Barat. Bab 1044, hanya bicara tentang kekuatan, bukan identitas. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat bahwa pembicaranya adalah Ye Bufan yang berdiri di podium. Dia melangkah ke meja depan dan berkata kepada Wang Xuande, kamu istirahat dulu, saya akan menjawab pertanyaan mereka. Siapa pemuda ini?
Dia berbicara terlalu impulsif. Meskipun kedengarannya menarik, dia tidak bisa berdiri sama sekali. Kaki. Petik 2. Ya, berbicara tentang pengobatan Tiongkok itu baik, tetapi Anda juga harus memiliki kekuatan. Pada usianya, tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan Tuan Bi dan Tuan Wang sebelumnya. Petik 2. Impuls adalah iblis, tunggu. Akan lebih memalukan jika dibungkam oleh pertanyaan orang lain. Reaksi para siswa yang hadir berbeda-beda, ada yang bertepuk tangan untuk Ye Bufan, dan ada yang berkeringat untuknya. Wang Xuande menyeka keringat di dahinya. Pada saat ini, dia tidak peduli tentang hal lain dan mundur dari panggung. Kilatan cahaya melintas di mata Yang Zhengdao, seolah dia melihat harapan pengobatan tradisional Tiongkok dalam diri Ye Bufan, berharap pemuda ini bisa mengejutkannya. Zhang Zicheng mengerutkan kening dengan gugup. Jika keadaan menjadi lebih buruk, wajah Universitas Pengobatan Tiongkok merekalah yang akan dipermalukan, dan masalahnya akan menjadi miliknya sendiri. Orang-orang di Asosiasi Medis Dunia tertegun sejenak, dan kemudian tertawa keras, jelas meremehkan pernyataan Ye Bufan. Buckley berkata, Dr. Ye, apakah Anda mengatakan bahwa pengobatan Tiongkok lebih baik daripada pengobatan Barat? Apakah Anda membalikkan urutannya? Saya akan memberi Anda kesempatan lagi dan mengatakannya lagi. Tidak perlu, katakan saja 100 kali. Pengobatan Tiongkok juga lebih baik daripada pengobatan Barat. Ye Bufan tampak tenang, tetapi nadanya sangat kuat. Pada saat ini, dia berdiri di sana seolah-olah dia adalah gunung yang tidak dapat diatasi, memberikan perasaan yang sangat gemetar kepada orang-orang. Dia tenang, dan memancarkan rasa percaya diri yang kuat. Mustahil untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang pemuda berusia 20-an. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Bi Haiping dan Wang Xuande sekarang. Buckley mengerutkan kening, Dr. Ye mengatakan itu karena Anda adalah guru presiden. Menurut pendapatnya, alasan mengapa pemuda ini berani menjadi begitu sombong pasti karena dia mengandalkan Alice. Saya, Ye Bufan, tidak perlu bergantung pada siapapun untuk bertindak. Hari ini kita hanya berdebat di sini. Kita hanya berbicara tentang kekuatan, bukan identitas. Hanya tentang kekuatan, bukan identitas. Bagus sekali. Dr. Ye sangat mendominasi. Petik 2. Dr. Ye hebat. Tidak hanya dia tampan, tapi dia juga mendominasi. Saya mendukung Anda. Petik 2. Meskipun para siswa yang hadir tidak bersuara, mereka bersorak untuk Ye Bufan. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Buckley, kalau begitu, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Dr. Ye. Menurut Anda, apakah pengobatan Tiongkok lebih banyak digunakan di dunia saat ini, atau pengobatan Barat? Petik 2. Jawaban Bufan tidak diragukan lagi. Pertanyaan kedua adalah, apakah pengobatan Tiongkok menyembuhkan lebih banyak orang, atau pengobatan Barat? Pengobatan Barat. Dr. Ye, Anda sangat jujur. Buckley tertawa, kalau begitu saya harus bertanya, mengapa pengobatan Tiongkok begitu ampuh? Tapi perkembangan pengobatan Barat saat ini tidak sebaik pengobatan Barat. Hati semua orang tenggelam ketika kata-kata ini keluar. Karena Anda mengatakan bahwa pengobatan Tiongkok ampuh, mengapa masih belum sebaik pengobatan Barat? Kekurangan pengobatan Tiongkok. Pada saat yang sama, ratusan pasang mata yang hadir semuanya tertuju pada Ye Bufan, dan beberapa bahkan mengepalkan tangan mereka dengan gugup, ingin melihat bagaimana dia akan menjawab. Wajah Ye Bufan tetap tenang, ini sangat sederhana, karena pengobatan Tiongkok terlalu maju, Anda tidak dapat mempelajarinya, dan Anda tidak dapat mempelajarinya. Tanpa dukungan budaya Tiongkok yang kuat, Anda hanya dapat mempelajari pengobatan Barat yang lebih buruk. Bagus sekali. Begitu Ye Bufan selesai berbicara, seluruh tempat bertepuk tangan. Barclay dan Rothman sama-sama terlihat jelek. Mereka berdua belajar pengobatan Barat, tetapi mereka begitu diremehkan oleh pemuda di depan mereka. Tentu saja mereka sangat kesal. Tuan Ye, menurut saya apa yang Anda bicarakan masih ilusi dan kosong. Tidak mungkin untuk disentuh atau dilihat. Kecuali Anda dapat membiarkan kami melihat apa itu Qi, apa itu titik akupuntur, dan apa itu meridian. Jika tidak, ada tidak mungkin. Mari kita percaya bahwa pengobatan Tiongkok itu ada.
Rothman mengajukan pertanyaan serupa. Ini juga salah satu kelemahan terbesar pengobatan tradisional Tiongkok. Anda tahu bahwa ada banyak hal, tetapi Anda tidak dapat menyentuh atau melihatnya, jadi tidak ada cara untuk meyakinkan orang lain. Pengobatan Barat justru sebaliknya. Semua teori mereka dirangkum melalui anatomi dan sejenisnya, yang lebih mudah diterima orang. Buckley menindaklanjutinya dan berkata, "Ya, menurut pendapat saya, hal-hal yang disebutkan dalam pengobatan Tiongkok sama sekali tidak ilmiah dan tidak ada sama sekali." Pada saat ini, seluruh tempat terdiam. Menurut pendapat semua orang, masalah ini tidak ada solusi sama sekali. Tidak ada cara untuk menjawab. Tidak masalah, saya bisa memastikannya untuk Anda. Ye Bufan memberikan jawaban yang mengejutkan semua orang, lalu dia berjalan ke arah Rothman. Kamu ingin tahu meridian dan titik akupuntur. Aku akan membiarkanmu mengalaminya sekarang. Setelah mengatakan itu, dia menyerang seperti kilat dan menyodok titik Jianjing di lengan kiri Rothman. Mulai sekarang, kamu tidak bisa menggerakkan lengan kirimu. Apakah kamu bercanda? Bagaimana ini mungkin? Saya sangat kuat dan tidak ada yang salah dengan lengan saya. Rothman tampak menghina, dan kemudian dia ingin mengangkatnya lengan kirinya menunjukkan kepada semua orang bahwa pemuda ini berbohong. Namun kemudian dia menunjukkan ekspresi ngeri, karena ternyata lengan kirinya tidak menuruti perintahnya. Sekeras apapun dia berusaha, tangan kirinya masih tergantung di sisi tubuhnya seperti patung kayu, tanpa ada gerakan apapun. Dia mencoba menggerakkan tangan kanannya, dan tidak ada masalah. Ya Tuhan, tidak. Saya pasti menderita hemiplegia, saya pasti sakit. Bagaimanapun, dia tidak percaya bahwa ini ada hubungannya dengan titik akupuntur. Ye Bufan hanya menyentuhnya dengan ringan, dan dia lebih merasakannya atau kurang. Itu tidak akan mempengaruhi tindakan Anda sendiri. Kamu tidak sakit. Alasan kenapa kamu tidak bisa bergerak adalah karena aku menyegel titik akupuntur di sisi kirimu. Setelah Ye Bufan mengatakan itu, dia mengangkat tangannya untuk melepaskan titik akupuntur Jianjing di sisi kirinya, lalu mengetuk sisi kanan dadanya satu demi satu beberapa kali. Rasakan lagi sekarang. Rothman menggerakkan lengan kirinya, yang tadinya seperti patung kayu, langsung mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun pada akhirnya, ia menemukan bahwa bagian kanan tubuhnya telah hilang kesadaran sama sekali. Tangan kanan dan kaki kanannya sepertinya bukan miliknya, dan ia tidak menuruti perintah sama sekali. Ya Tuhan, ini luar biasa. Apa yang terjadi? Ya, bisakah kamu melakukan sihir? Mata Rothman melebar, dan bola matanya hampir muntah dari rongganya, seolah dia melihat orang biasa. Ini bukan sihir, ini akupuntur. Ye Bufan berbicara dengan fasih, menurut teori pengobatan tradisional Tiongkok kami, seseorang bisa menjadi sehat hanya jika ki dan darahnya terhubung, dan hanya jika ki dan darahnya terhubung barulah dia bisa sehat, bisa bergerak. Tapi aku menyegel titik akupunturmu, dan ki serta darahnya tersumbat, jadi aku tidak bisa bergerak. Ini, Rothman sangat enggan menerima kenyataan ini, tapi tidak peduli seberapa keras dia dicoba, tubuhnya menolak untuk menurut. Sisi kiri normal dan sisi kanan tidak bergerak. Melihat hal tersebut, penonton kembali bertepuk tangan meriah. Anggota Asosiasi Medis Dunia semuanya tercengang. Jika Rothman bukan rekan yang mereka bawa, dia benar-benar mengira dia bekerja sama dengan Ye Bufan dalam akting. Bab 1045 Apakah kamu ingin berkencan denganku? Dokter Ye luar biasa, dia benar-benar bisa menyadap titik akupuntur. Ya Tuhan, apakah ini titik akupuntur legendaris? Saya hanya melihatnya di seni bela diri. Ini pertama kalinya saya di dunia nyata. Dokter Ye, terimalah saya. Saya ingin mempelajari beberapa titik akupuntur. Untuk sesaat, semua siswa ini tampak bersemangat, dan Yang Zhengdao serta Zhang Zicheng juga memasang ekspresi santai di wajah mereka. Mereka tidak menyangka Ye Bufan akan menemukan cara lain untuk membuktikan keberadaan titik akupuntur dengan cara khusus ini. Zhang Zicheng, khususnya, segera mengubah pandangannya terhadap pemuda ini. Yang Zhengdao membawa Ye Bufan ke sini bukan karena dia berlapis emas, tetapi karena dia benar-benar mampu. Wajah Bi Haiping dan Wang Xuande menjadi sangat jelek, penuh rasa malu. Mereka baru saja naik ke panggung satu demi satu,
tetapi keadaan mereka sangat kacau, dan mereka membalikkan keadaan segera setelah mereka mengambil tindakan. Di antara orang-orang, satu-satunya yang tenang adalah Alice. Dia telah melihat banyak keajaiban Ye Bufan ketika dia berada di Afrika. Tidak hanya mahir dalam ilmu bela diri, ia juga seorang pesulap sakti. Akupuntur semacam ini hanya bisa dikatakan sepele. Ye Bufan melirik semua orang yang hadir, bagaimana? Siapa yang punya pertanyaan? Ya, meskipun Buckley terkejut, dia masih tidak mau percaya itu benar. Tuan Ye, meskipun apa yang baru saja Anda lakukan sangat ajaib, paling banyak itu hanya membuktikan keberadaan titik akupuntur Anda. Bagaimana dengan hal lain? Bagaimana dengan Qi? Apa itu Qi? Apakah hal-hal ilusi itu benar-benar ada? Pada saat ini, semua orang menjadi tenang kembali. Dibandingkan titik akupuntur, keberadaan Qi sepertinya lebih sulit dibuktikan. Bahkan di mata banyak orang, ini adalah tugas yang mustahil. Di bawah tatapan semua orang, Ye Bufan menunjukkan senyum bercanda di wajahnya. Tuan Buckley, apakah Anda yakin ingin merasakan keberadaan Qi? Tentu saja, jika memungkinkan, saya sangat bersedia. Kata Buckley dengan cibiran sinis di wajahnya. Namun sebelum senyumnya memudar, tiba-tiba ada benturan dan wajahnya ditampar dengan keras. Buckley dipukuli hingga pusing hingga dia berputar-putar, lalu berbalik dan meraung dengan marah, beraninya kamu memukulku. Ye Zibufan berkata dengan bercanda, Tuan Buckley, di mana kamu melihatku? Tangannya. Buckley kembali sadar. Meskipun Ye Bufan baru saja melambaikan tangannya, jaraknya masih 2 meter darinya. Tidak mungkin untuk memukulnya dari jarak sejauh itu. Tapi dia jelas-jelas dipukuli, dan sekarang wajahnya masih terbakar. Mungkinkah dia melihat hantu? Semua orang juga bingung. Mereka benar-benar melihat Ye Bufan menamparkan tangannya, tapi dia tidak menyentuh Buckley. Dan Buckley seperti pelaku ganda, dipukuli berputar-putar. Jika bukan karena tanda tamparan merah cerah di wajahnya, saya akan mengira dia sedang bermain-main. Ye Bufan tersenyum tipis, Tuan Buckley, saya baru saja memukul Anda, tetapi itu bukan dengan tangan saya, tetapi dengan apa yang kami sebut gas. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Buckley menggelengkan kepalanya, sepenuhnya Don, saya tidak percaya semua ini benar. Aku tidak percaya, kamu pasti menggunakan semacam penipuan untuk mencoba lagi. Kali ini dia menatap Ye Bufan dengan mata terbuka lebar. Di saat yang sama, semua penonton juga memperhatikan dengan seksama, karena takut kehilangan setiap detailnya. Baiklah, biarkan aku membiarkanmu mengalaminya lagi. Kata Ye Bufan dan mengangkat tangan kanannya lagi dan melambaikannya dengan punggung tangannya. Bagi orang-orang yang membenci pengobatan Tiongkok, tentu saja dia tidak keberatan memberinya pelajaran. Bang! Di depan semua orang, Buckley ditampar lagi. Kali ini lebih keras dari yang terakhir. Dia ditarik keluar sejauh 3 atau 4 meter dan dihentikan ketika dia menabrak anggota Asosiasi Medis Dunia lainnya. Seluruh tempat menjadi gempar. Ya Tuhan, Dr. Ye sangat kuat. Saya yakin, mulai sekarang, Dr. Ye akan menjadi idola saya. Senang sekali bisa melegakan Qi saya. Orang yang memfitnah orang Tionghoa obat harus dihukum. Pukul mereka dengan keras. Suasana di tempat kejadian tiba-tiba tersulut, dan para siswa semua bersemangat seolah-olah mereka telah diberi suntikan darah. Bi Haiping dan Wang Xuande merasa sedih untuk beberapa saat. Ye Bufan membenarkan keberadaan Qi, tetapi metode ini hanya dapat digunakan oleh orang lain, dan mereka tidak dapat menggunakannya sama sekali. Orang-orang di Asosiasi Medis Dunia tidak hanya terkejut, tetapi Alice juga tampak bangga. Saya biasanya tidak percaya ketika saya memberitahu Anda, tetapi sekarang Anda lihat, betapa kuatnya guru saya. Pipi Buckley bengkak setelah dipukuli, tapi merasa sangat sedih. Dia baru saja mengambil inisiatif untuk mencobanya, dan dia tidak bisa menyalahkan orang lain karenanya. Rothman diam-diam senang karena dia baru saja meminta untuk merasakan titik akupuntur. Meski perasaan ditepuk tidak nyaman, itu jauh lebih baik daripada ditampar di mulut. Ye Bufan melirik semua orang, kami pengobatan Tiongkok juga memiliki teori, yaitu ada 2 Qi Yin dan Yang dalam tubuh manusia.
Hanya dengan menyeimbangkan yin dan yang semua penyakit dapat dihindari. Bagaimana? Apakah ada orang siapa yang ingin merasakan dua ki yin dan yang? Tapi saya bisa mengatakannya terlebih dahulu. Begitu yin dan yang tidak seimbang, pria bisa menjadi feminin dan kehilangan fungsi khusus tertentu, dan wanita bisa menjadi maskulin dan menumbuhkan janggut. Mendengar perkataannya, saya masih sedikit bersemangat untuk mencobanya, namun tiba-tiba saya mendengarnya. Kulit kepala saya mati rasa dan saya langsung menyerah. Semua anggota asosiasi medis dunia diam, dan tidak lagi memiliki momentum agresif sebelumnya. Setelah hening beberapa saat, seorang dokter kulit putih berjanggut berdiri. Halo Dr. Ye, saya Max dari Asosiasi Medis Dunia. Saya akui kinerja Anda sebelumnya luar biasa. Ada banyak hal yang belum pernah saya lihat sebelumnya yang membuka mata saya. Tapi ini hanya membuktikan bahwa Anda adalah seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok. Keberadaan ki dan titik akupuntur yang disebutkan tidak membuktikan bahwa pengobatan Tiongkok dapat menyembuhkan penyakit. Setelah mendengar apa yang dia katakan, semua orang mengangguk. Memang benar demikian, teori adalah satu hal, dan mengobati penyakit adalah hal lain. Jika mereka tidak melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana pengobatan Tiongkok mengobati penyakit, mereka tidak akan yakin apapun yang terjadi. Mau lihat obatnya kan? Gampang. Alasan kenapa saya bilang pengobatan China lebih ampuh dari pengobatan Barat adalah karena banyak penyakit yang tidak bisa diobati dengan pengobatan Barat, kita memang bisa diobati dengan pengobatan China. Tangannya dan menunjuk ke anggota Asosiasi Medis Dunia seorang wanita berusia 30-an. Ini adalah wanita cantik berambut pirang yang sangat montok dengan kulit putih dan sosok yang menggerahkan, tapi alisnya berkerut dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya saat ini. Misalnya, wanita ini harus menderita dysmenorrhea setiap bulan. Gejalanya seluruhnya disebabkan oleh flu yang berlebihan. Pengobatan Barat tidak bisa mendeteksi masalah sama sekali, apalagi menyembuhkannya. Tapi dalam pengobatan tradisional Tiongkok kita, hanya dibutuhkan waktu beberapa menit untuk sembuh. Benarkah, Dr. Ye? Apakah semua yang Anda katakan itu benar? Si cantik pirang berdiri, tampak sedikit bersemangat. Dr. Ye, nama saya Catherine. Bulan, bisakah Anda membantu saya menghilangkan rasa sakit ini? Tentu saja. Ye Bufan berjalan mendekat dan mengulurkan tangan kanannya. Tolong bantu saya. Berikan tangan Anda. Catherine berkata dengan terkejut, dokter apa hubungannya penyembuhan dengan berpegangan tangan? Apakah kamu ingin berkencan denganku? Jika kamu bisa menyembuhkan penyakitku, aku bisa mempertimbangkannya. Ye Bufan tersenyum tipis, Nona Catherine, selama kamu memegang tanganku, kamu dapat menyembuhkan penyakitmu. Bab 1046 5 organ dalam menghubungkan 7 lubang. Ya Tuhan, bukankah dia bercanda? Kamu bisa menyembuhkan penyakit dengan menyentuh tanganmu. Bagaimana mungkin? Bukankah pengobatan Tiongkok mengobati penyakit dengan akupuntur dan bekam? Kapan ada sentuhan lain? Petik 2. Orang-orang yang dibawa oleh Alice semuanya berseru. Jika bukan karena keterampilan luar biasa Ye Bufan sebelumnya, mereka akan mengira dia sedang menggoda diri sendiri. Catherine memang menderita dysmenorrhea, dan ini adalah penyakit yang sangat serius. Sebagai anggota asosiasi medis, dia menikmati sumber daya medis terbaik. Sayangnya, setelah menemui banyak ahli ginekologi selama bertahun-tahun, masih belum ada solusi. Semua hasil tesnya normal, tapi dia terlihat sedih. Dia mengulurkan tangan kanannya, berharap itu pemuda di depannya bisa memberinya keajaiban. Ye Bufan juga mengulurkan tangan kanannya dan mengulurkannya ke telapak tangan Catherine. Dia berhenti sebentar ketika melewati titik Laogong. Catherine perasaan itu senyaman berendam di pemandian air panas setelah membeku di es dan salju selama 3 hari 3 malam. Merasakan arus hangat mengalir dari telapak tangannya dan langsung mengalir ke seluruh tubuhnya. Tidak bisa menahan tangisnya yang pelan. Sangat nyaman. Dia merasa nyaman dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia belum pernah merasa senyaman ini selama 30 tahun hidupnya. Perut bagian bawahnya saat ini terasa dingin dan nyeri, tetapi sekarang dia tidak merasakan apa-apa, dan perut bagian bawahnya, yang awalnya sangat nyeri, terasa sangat nyaman.
Pada tahap awal mencapai tingkat surga, Keoski sangat kuat, dan sangat mudah untuk mengatasi masalah kecil seperti dysmenorrhea sangat kecewa. Apakah Anda melaju terlalu cepat dan tidak dapat bertahan lebih lama lagi? Kata Catherine dengan ekspresi enggan. Ye Bufan memiliki garis hitam di kepalanya dan berpikir, apa yang dilakukan kuda besar ini? Apa artinya dia terlalu cepat, dan apa fungsinya? Berarti dia tidak bisa bertahan lebih lama. Itu membuatnya merasa kesehatannya tidak baik. Hebat. Yang lain juga menyadari keanehan dalam kata-katanya dan tidak bisa menahan tawa. Mereka menyadari bahwa menyentuh telapak tangan anak muda ini manusia benar-benar dapat menyembuhkan penyakit. Jika tidak Catherine tidak akan berperilaku seperti ini. Sebelum Catherine menyadari ambiguitas dalam kata-katanya, dia berkata dengan penuh semangat lagi, ya sayang, kamu terlalu cepat sekarang, aku belum cukup nyaman, kenapa tidak jangan sentuh aku lagi. Saat dia mengatakan ini, dia menyerahkan telapak tangannya yang putih dan lembut lagi. Begitu dia mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya kembali tertawa. Ye Bufan berkata dengan malu-malu, Nona Catherine, penyakitmu telah sembuh total. Tidak perlu datang lagi untuk kedua kalinya. Benar-benar. Sayang sekali. Catherine merasakannya sedikit, dan tidak ada rasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Terutama perut bagian bawahnya terasa hangat. Rasa dingin dan nyeri sebelumnya sudah tidak ada lagi. Buckley tampak tidak percaya. Bagaimana bisa seseorang menyentuh tubuh seseorang hanya dengan satu sentuhan? Tangannya, penyakitnya sudah sembuh, dan hanya butuh beberapa detik. Dia bertanya dengan agak enggan, Catherine, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah ini lebih baik? Hebat? Aku baik-baik saja sekarang. Aku merasa seperti dikaruniai Tuhan. Setelah mengatakan ini, Catherine memandang Ye Bufan dengan penuh semangat. Ya ampun, keterampilan medismu sangat luar biasa. Mulai sekarang, saya akan menjadi penggemar Anda, penggemar pengobatan tradisional Tiongkok, dan saya juga penggemar berat. Ada lagi tepuk tangan meriah di tempat tersebut, dan semua orang memuji keterampilan medis Ye Bufan. Pada saat ini, Max yang berjanggut berkata, Dr. Ye, apa yang baru saja Anda lakukan sangat luar biasa, bisakah Anda mengizinkan saya mengalaminya sendiri? Waktu. Petik 2. Setelah berbicara, dia mengeluarkan tisu dari sakunya dan menyeka hidungnya. Meskipun Catherine secara pribadi mengakui bahwa Ye Bufan telah menyembuhkan kram menstruasinya, dia masih sulit mempercayainya. Bagaimanapun, dia bisa menyembuhkan penyakit dengan menyentuh tangannya. Dia tidak pernah berani memikirkan hal seperti itu sebelumnya. Oke, Ye Bufan memandangnya dan berkata, apakah Anda menderita rinitis alergi? Ya, saya memang menderita rinitis, dan ini sudah dalam masa serangan selama 2 hari terakhir. Diagnosisnya, bagaimanapun, rinitis adalah penyakit yang sangat umum, dan gejala saya saat ini sangat jelas. Ye Bufan menambahkan, untuk rinitis alergi, pengobatan barat Anda tidak memiliki cara untuk menyembuhkannya. Hanya dapat disembuhkan melalui obat desensisasi. Namun, obat tersebut umumnya memiliki efek samping yang kuat dan dapat membuat orang mengantuk dan pusing. Tidak sadar. Dr. Ye, bukan berarti pengobatan barat tidak bisa menyembuhkan rinitis alergi, tapi tidak ada metode medis yang ada yang bisa menyembuhkannya. Max jelas tidak puas dengan pernyataan bahwa pengobatan barat tidak bisa menyembuhkan rinitis alergi. Tidak, kamu salah, dokter pengobatan Tiongkok kami bisa melakukannya. Kata Ye Bufan sambil mengeluarkan kantong jarum dan mengeluarkan jarum perak, aku hanya perlu memberimu 1 jarum untuk menyembuhkan rinitismu sepenuhnya. Kata Max dengan beberapa keraguan, benarkah? Saya sangat bersedia menerima perawatan Anda, dan saya ingin merasakan keajaiban akupuntur. Ye Bufan tidak berkata apa-apa lagi, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, jarum perak di tangannya dimasukkan. Sentuh titik Feishu di dadanya. Dr. Ye, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak mengobati rinitisku? Kenapa bisa sampai di sini? Sebelum Max selesai berteriak, Ye Bufan sudah mengambil kembali jarum peraknya. Rasakan sekarang. Max terengah-engah beberapa kali, lalu berteriak kegirangan, hidungku berventilasi, dan rinitisku benar-benar sembuh. Ya Tuhan, Dr. Ye, bisakah Anda memberitahu saya bagaimana cara Anda melakukannya?
Petik 2. Kalian para dokter pengobatan barat selalu merawat kepala saat sakit dan kaki saat sakit. Kami, dokter pengobatan Tiongkok, merawat orang secara keseluruhan, yang berbeda dengan Anda. Ada yang salah dengan hidung Anda, tapi akar penyebabnya tidak di hidung. Ye Bufan berbicara dengan fasih dan menjelaskan teori pengobatan tradisional Tiongkok. Berbeda dengan Bi Haiping sebelumnya, kali ini tidak hanya tak menggugah rasa kesal para orang asing tersebut, malah menggugah rasa penasaran mereka. Dokter Ye, bisakah Anda memberitahu saya bahwa jika Anda tidak mengobati masalah hidungnya, bisakah Anda mengobati tempat lain? Wajah Buckley penuh rasa ingin tahu, seperti bayi yang penasaran. Kata-kata Ye Bufan barusan benar-benar menumbangkannya. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok kita, ada pepatah yang mengatakan bahwa 7 lubang menghubungkan 5 organ dalam. Huangdi Neijing menunjukkan bahwa jantung terbuka ke lidah, paru-paru terbuka ke hidung, limpa terbuka ke mulut, dan hati terbuka ke mata, dan ginjal terbuka ke telinga. Dengan kata lain, gejala panca indera berhubungan dengan hakikat kelima organ dalam. Jika ada masalah pada kelima organ dalam, kelimanya organ indera akan muncul. Misalnya, rinitis Max tadi sebenarnya adalah gejala kekurangan ki paru-paru. Saya baru saja menusuk titik Feishu-nya untuk memperbaikinya. Paru-parunya sudah sembuh, dan sekarang tidak ada gejala di hidungnya. Ya Tuhan, sungguh luar biasa, sungguh menakjubkan. Seru orang asing ini. Jika Ye Bufan tidak menyembuhkan Max sekarang, mereka pasti sudah mati. Lagi pula mereka tidak akan menerima teori ini, yang sepenuhnya menumbangkan pemahaman mereka sebelumnya. Dokter Ye, apa hubungannya rambut saya dengan itu? Anggota lain dari Asosiasi Medis Dunia berdiri. Tapi seluruh kepalanya botak tanpa sehelai rambut pun, dan bersinar terang di bawah lampu tempat tersebut. Bab 1047 Aku bukan dewa. Ye Bufan berkata, ini sangat sederhana. Menurut teori pengobatan tradisional Tiongkok kami, ginjal terbuka ke telinga dan sarinya dikeluarkan. Rambut rontok parah seperti Anda disebabkan oleh kekurangan ki ginjal. Ya, bagaimana caranya? Tidak bisa disembuhkan. Saat ini, Krina bukan lagi seorang ahli medis, melainkan hanya seorang pasien yang rindu untuk disembuhkan. Dia dulunya adalah pria tampan dengan rambut pirang, tapi sekarang dia botak. Saat dia melihat bayangannya di cermin setiap hari, hatinya terasa sangat masam. Tentu saja, dan sangat cepat. Bagus, tolong obati saya secepatnya. Krina berlari ke atas panggung, Dokter Ye, di mana harus menempel. Ye Bufan memintanya untuk berbalik dan mengeluarkan jarum perak, jarum ke titik sensu di kedua sisi. Kali ini, dia tidak menariknya keluar dengan cepat, tetapi menjentikkan ekor jarum dengan lembut, memasukkan Chaos Zenki ke dalamnya. Kedua jarum perak itu bergetar terus-menerus, seolah-olah dilengkapi dengan motor listrik, tanpa ada tanda-tanda redaman. Ketika beberapa orang melihat pemandangan aneh ini, mereka semua berseru. Jangan hanya melihat orangnya, lihat kepalanya. Setelah Ye Bufan mengingatkannya, mata semua orang beralih ke atas kepala Krina, lalu terdengar seruan yang lebih keras. Hanya dalam waktu singkat, lapisan bulu emas tumbuh di atas kepala Krina, meski masih sangat pendek, sangat tebal. Terlihat rambut rontoknya telah sembuh total. Di mata semua orang yang terkejut, Ye Bufan mengambil kembali 2 jarum perak itu, menggosok matanya kuat-kuat, dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Rothman bahkan menyentuh kepala Krina dengan tangannya secara berlebihan perhatian terhadap hal ini. Hal ini mengejutkan orang lain, tetapi itu adalah masalah sederhana baginya. Semuanya, jika Anda memiliki pertanyaan tentang pengobatan Tiongkok, silakan bertanya. Dia mengalihkan perhatiannya ke seluruh anggota WMA. Saya masih punya pertanyaan. Seorang lelaki tua berkulit putih berdiri, Dokter Ye, saya Douglas dari Asosiasi Medis Dunia. Saya akui penampilan Anda barusan membuat saya takjub, namun entah itu rinitis atau dysmenore, ini hanyalah masalah kecil, bahkan tidak ada penyakit organik yang dapat dideteksi. Jadi menurut saya kemampuan menyembuhkan penyakit-penyakit ini tidak membuktikan betapa ampuhnya TCM. Ye Bufan tersenyum tipis, kalau begitu katakan padaku, bagaimana kamu ingin aku membuktikannya?
Saya pernah mendengar sebelumnya bahwa kelemahan terbesar pengobatan tradisional Tiongkok adalah lemahnya pembedahan dan jauh lebih rendah daripada pengobatan Barat. Jika Anda ingin meyakinkan saya, kecuali pengobatan Tiongkok juga dapat bekerja secara ajaib dalam pembedahan. Tidak apa-apa. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia mengalihkan perhatiannya ke kursi di bawah. Salah satu siswa berbeda dari yang lain. Kaki kirinya diplester, dan ada kruk di sebelahnya. Terlihat jelas bahwa kaki kirinya terluka dan dia menggunakan kruk. Teman sekelas ini, kaki kirimu patah. Melihat Ye Bufan berbicara dengannya, siswa tersebut berkata dengan penuh semangat, "Ya, Dokter Ye, tubuh saya tidak sengaja patah saat mengendarai sepeda kemarin. Tulang tibia dan fibula patah seluruhnya. Saya memasang gips setelah memperbaikinya di malam hari. Awalnya, dokter menyuruhku untuk tidak bergerak dengan santai, tetapi ketika aku mendengar ada pertemuan pertukaran pengobatan Tiongkok hari ini, aku meminta teman sekelasku untuk mendorongku di kursi roda. Apakah dokter memberitahumu berapa lama waktu yang dibutuhkan kakimu untuk pulih? Seperti yang Anda katakan, beritahu saya untuk melakukan ronsen untuk diperiksa 6 minggu setelah cedera. Jika tidak ada masalah, Anda dapat memulai latihan tanpa beban dengan kruk setelah 7 minggu. Anda dapat melanjutkan menahan beban secara normal secara bertahap latihan setelah 3 bulan. Ye Bufan berbalik dan bertanya, Dokter Douglas, apa pendapat Anda tentang proses pemulihan ini? Apakah cepat atau lambat? Petik 2. Douglas berkata, saya kebetulan seorang ahli bedah ortopedi. Untuk pengobatan patah tulang tibia dan fibula total, ini adalah kursus pemulihan standar. Tidak mungkin pulih lebih cepat karena laju pertumbuhan tulang sangat lambat. Baik atau tidak, saya bisa segera melakukannya. Biarkan dia berjalan, dan dia bisa melakukan latihan menahan beban setelah 7 hari terjadi. Douglas melambaikan tangannya. Dia adalah seorang ahli bedah ortopedi. Dia sangat ahli dalam cedera tulang dan tidak dapat mempercayai kecepatan ini sama sekali. Ye Bufan menoleh ke arah siswa itu, apakah Anda percaya padaku? Jika Anda mau, saya dapat membiarkan Anda berjalan di tanah segera, dan Anda akan sepenuhnya kembali normal dalam 7 hari. Idola, aku percaya padamu. Siswa itu telah ditaklukkan oleh keterampilan medis ajaib yang baru saja dia tunjukkan dan menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Karena kamu percaya padaku, aku akan memberimu kaki kiri yang sehat. Kata Ye Bufan sambil berlutut dan menepuk betis siswa itu, menyebabkan plesternya terlepas. Tekniknya sangat cerdik, menghancurkan plester tanpa menyentuh kaki yang terluka. Tuan Douglas, apakah Anda ingin memverifikasi cederanya terlebih dahulu? Douglas juga orang yang sangat serius dan dengan cermat memeriksa cedera siswa tersebut. Ya, itu memang patah tulang tibia dan fibula, dan ini adalah patah tulang yang sangat serius. Dokter Ye, menurut saya apa yang baru saja Anda katakan adalah tugas yang mustahil. Cara terbaik untuk mengobati cedera semacam ini adalah dengan memperbaikinya, dengan plester, lalu perlahan pulihkan. Jangan khawatir, saya akan segera menunjukkannya kepada Anda dengan sangat sederhana. Setelah berbicara, Ye Bufan mengulurkan tangan dan meraih kaki siswa yang terluka itu, menariknya, dan membukanya kembali cedera yang terhubung sebelumnya. Sebelum siswa tersebut sempat berteriak, terdengar bunyi klik dan tersambung kembali. Meski dari luar terlihat sama seperti sebelumnya, namun pada hakikat telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Teknik pengaturan tulangnya sangat cerdik, dan luka-lukanya terhubung dengan mulus, persis sama seperti sebelum dia terluka. Pada saat yang sama, tulang yang patah tumbuh dengan cepat di bawah nutrisi Keoski dan dengan cepat terhubung satu sama lain. Meski ia masih belum mampu menahan olahraga berat, pada dasarnya ia bisa berjalan tanpa masalah. Ye Bufan bertepuk tangan dan berdiri, oke, Anda bisa turun ke tanah dan mencobanya. Benarkah, Dokter Ye, bisakah saya melakukannya? Tentu saja, tidak ada masalah. Dengan dorongan Ye Bufan, siswa itu berdiri perlahan dan dengan lembut meletakkan betisnya di tanah, menemukan bahwa dia tidak merasakan sakit apapun. Kemudian dia perlahan meningkatkan kekuatannya, lalu maju 2 langkah. Ya Tuhan, kakiku benar-benar sembuh, benar-benar sembuh. Siswa itu tampak bersemangat, Dokter Ye,
Kamu luar biasa. Kamu adalah idolaku. Ini tidak mungkin, ini tidak sungguh. Adegan itu, Douglas menggelengkan kepalanya berulang kali. Jika dia tidak memeriksa lukanya saja, dia akan mengira bahwa siswa tersebut adalah tempat penitipan anak yang diatur sebelumnya, karena dia sudah memiliki sepasang kaki yang sehat. Saat dia berbicara, dia berjongkok dan memeriksa betis orang yang terluka itu lagi, hanya untuk menemukan bahwa betisnya telah pulih dengan sempurna, dan tidak ada bekas patah. Ya Tuhan, apa yang kulihat? Douglas mengangkat tangannya dan menepuk keningnya. Fakta ada tepat di hadapannya, dan dia tidak bisa tidak mempercayainya. Setelah menenangkan keterkejutannya, dia menatap Ye Bufan lagi dan membungkuk ke tanah. Dokter Ye, apakah Anda peri? Apakah Anda menggunakan sihir? Ini sungguh luar biasa. Saya minta maaf atas ketidaktahuan saya sebelumnya. Ye Bufan tersenyum tipis, saya bukan dewa, dan saya tidak menggunakan sihir. Ini adalah pengobatan Tiongkok kami. Bab 1048 Ketiga Raja tiba bersama. Dokter Ye, Anda sangat rendah hati. Meskipun Anda bukan peri, Anda tetap menggunakan keterampilan medis seperti peri. Itu benar-benar membuka mata saya. Douglas sangat terkesan dengan keterampilan medis yang ditunjukkan oleh Ye Bufan. Medical Immortal, Medical Immortal, Medical Immortal. Untuk sementara waktu, seluruh auditorium bersorak seperti tsunami, dan semua orang dengan suara bulat memberi pemuda ini gelar Medical Immortal. Menurut pendapat mereka, ini benar-benar sesuai dengan namanya, dan orang biasa tidak bisa menunjukkan cara ajaib seperti itu. Di mimbar, Yang Zhengdao dan Zhang Zicheng sangat bersemangat. Tampaknya pertemuan pertukaran hari ini tidak perlu dikhawatirkan. Alih-alih gagal, saya yakin kata pengobatan tradisional Tiongkok akan terkenal di seluruh dunia di masa depan. Pertemuan pertukaran pada dasarnya telah mencapai puncaknya di sini. Alice berdiri dan berjalan ke meja depan, berdiri berdampingan dengan Ye Bufan. Semuanya, saya percaya bahwa melalui pertemuan pertukaran ini, semua orang merasa bahwa perjalanan ini bermanfaat. Kita semua sekarang sangat merasakan bahwa pengobatan tradisional Tiongkok adalah pengobatan yang sangat hebat, layak untuk dipelajari oleh kita masing-masing, dan layak untuk dipromosikan ke seluruh dunia. Petik 2. Sebagai Presiden Asosiasi Medis Dunia, kata-katanya sepenuhnya menegaskan status pengobatan tradisional Tiongkok, dan semua orang yang hadir yakin, dan tidak ada yang mengajukan keberatan. Hidup pengobatan Tiongkok. Hidup Dr. Ye. Petik 2. Hidup peri medis. Mereka yang datang untuk mengikuti pertemuan pertukaran hari ini semuanya adalah mahasiswa jurusan pengobatan tradisional Tiongkok. Mereka telah menerima terlalu banyak kritik dan melihat terlalu banyak penampilan angkuh di hari-hari biasa. Di saat yang sama, mereka juga tahu siapa yang membawa semua ini dan siapa kontributor terbesar. Mata mereka yang memandang Ye Bufan penuh dengan kekaguman dan rasa hormat. Pada saat ini, suara yang sangat tiba-tiba terdengar. Presiden Alice, menurut saya apa yang Anda katakan tidak pantas. Pengobatan Tiongkok sama sekali tidak bagus, apalagi pengobatan independen. Setelah mendengar kata-kata ini, tempat tersebut langsung menjadi sunyi, dan semua orang mengikuti arah suara tersebut. Saya melihat seorang pria parubaya berusia 50-an berdiri keluar dari kerumunan Asosiasi Medis Dunia. Dia adalah salah satu dari sedikit wajah oriental di antara anggota Asosiasi Medis Dunia. Dia adalah Jin Tai-hyun, seorang ahli medis dari negara Bangbang. Alice mengerutkan kening, Dr. Jin Tai-xuan, apa yang Anda maksud dengan ini? Apakah Anda tidak setuju dengan kinerja guru saya? Apakah Anda pikir Anda lebih baik dari guru saya? Tidak, bukan itu yang saya maksud. Tai-xuan berkata, saya akui bahwa Dr. Ye adalah seorang dokter yang sangat baik, tetapi sayang sekali dia tidak menggunakan pengobatan tradisional Tiongkok, melainkan pengobatan Korea dari negara Bangbang kita. Tidak ada pengobatan tradisional Tiongkok di dunia. Mereka semuanya berasal dari negara Bangbang kita. Saya mempelajarinya secara diam-diam dan menggunakan keterampilan medis negara Bangbang kita. Jadi meskipun saya ingin meneruskan dan belajar darinya, saya tetap ingin belajar dari pengobatan Korea di negara Bangbang kita, yang tidak ada apa-apanya. Ada hubungannya dengan pengobatan tradisional Tiongkok. Kata-katanya mengejutkan seluruh penonton.
Setelah beberapa saat terhenti, seluruh tempat segera menjadi gelisah. Brengsek, pengobatan Tiongkok adalah pengobatan tradisional Tiongkok kami. Apa hubungannya dengan negara bang-bangmu? Jelas sekali bahwa kamulah yang diam-diam mempelajari keterampilan medis kami, tetapi kamu benar-benar menghajar mereka. Petik 2. Sialan Bangsi, kamu menginginkan Ku Yuan, kamu menginginkan Li Shizhen, kamu menginginkan Konfusius. Apa? Kalian semua menginginkannya, itu tidak tahu malu. Petik 2. Kalian menginginkan semua hal yang tidak tahu malu ini. Aku punya suami yang tidak setia di sini, apakah kamu menginginkannya? Seluruh tempat heboh untuk sementara waktu, dan semua orang mengungkapkan ketidakpuasan batin mereka. Jin Taixuan sepertinya sudah bersiap dan tidak panik. Sebaliknya, dia berdiri di sana dengan cibiran di wajahnya. Orang Tionghoa, apakah kamu merasa bersalah? Tiba-tiba penonton yang tadinya tenang kembali heboh. Brengsek, keluar dari sini. Keluar dari Tiongkok, kamu tidak tahu malu, kami tidak menyambutmu. Kamu sangat tidak berterima kasih, kami di Tiongkok seharusnya tidak membantumu saat itu. Ye Bufan mengerutkan kening dan menoleh ke arah penonton. Dia melambaikan tangannya untuk menghentikan siswa yang marah. Kemarahan tidak dapat menyelesaikan masalah apapun saat ini. Dia memandang Jin Taixuan. Apa maksudmu? Apakah kamu siap menantangku? Bukannya aku ingin menantangmu, tapi pengobatan Korea kita ingin menantang pengobatan Tiongkok. Alice mau Pak, Anda mungkin tidak tahu bahwa perselisihan antara pengobatan Korea dan pengobatan tradisional Tiongkok telah berlangsung lama. Orang-orang Tiongkok ini telah mempelajari keterampilan medis kami, tetapi mereka menolak untuk mengakuinya. Namun, situasi ini tidak akan bertahan lama. Kali ini kami di negara Bangbang datang untuk menantang pengobatan Tiongkok. Begitu mereka yakin, mereka tidak akan bisa lagi berbicara kasar. Besok adalah hari di mana tantangan tersebut secara resmi dimulai, jadi atas nama para dokter Korea, saya mengundang Presiden Alice untuk memberi kami kesaksian secara langsung. Sombong dan tidak tahu malu. Kapan pengobatan Tiongkok kami akan kalah dengan pengobatan Korea Anda? Pengobatan Tiongkok, pengobatan Korea pasti akan gagal. Petik 2. Itu merugikan diri sendiri, tunggu saja dikalahkan oleh pengobatan Tiongkok. Para siswa yang hadir tidak bisa lagi menahan amarah batin mereka dan pecah lagi. Jin Taixuan terkekeh dan mengabaikan semua orang yang hadir. Presiden Alice, apakah Anda bersedia memberikan kesaksian ini untuk kami? Alasan mengapa dia tidak mengundangnya secara pribadi tetapi mengusulkannya di depan umum adalah untuk memperluas pengaruhnya. Alice memandang Ye Bufan, yang mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa dia setuju. Baiklah, Jin Taixuan, saya akan mengajak semua anggota Asosiasi Medis Dunia untuk memberikan kesaksian ini besok. Bagus, selamat datang. Besok jam 9 pagi, lokasi tantangannya akan berada di Kerajaan Bangbang kita ibu kota Kekaisaran. Klub 3000 mil. Setelah Jin Taixuan selesai berbicara, dia tertawa dan berteriak kepada hadirin dengan percaya diri, orang-orang Tiongkok, kali ini kita memiliki Park Jung-chun, Raja Pengobatan, Park Jae-sang, Raja Pengobatan, dan Cha Beom, Raja Jarum Suntik. Gen, ketiga raja ada di sini, tunggu saja dan gemetar. Lalu saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana pengobatan Korea dapat membunuh pengobatan Tiongkok Anda. Setelah mengatakan ini, dia meninggalkan tempat tersebut dengan ledakan arogansi. Dasar bajingan, sialan, jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Bagaimana dokter Korea bisa dibandingkan dengan kami, dokter Tiongkok? Benar, dokter Korea hanya mempelajari sedikit pengobatan tradisional Tiongkok, dan mereka berani menantang kami. Ini adalah penghinaan terhadap diri sendiri. Omong kosong ketiga. Yang mulia, kami memiliki ahli medis di Tiongkok. Selama ahli medis mengambil tindakan, tongkat sialan itu akan terlihat bagus dalam hitungan detik. Jatuh pada Ye Bufan. Selama ahli medis ada di sini, tidak mungkin kalah dengan pengobatan Korea. Meskipun ada episode tak terduga di akhir pertemuan pertukaran, itu berakhir dengan sukses. Alice mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Bufan dan yang lainnya, dan kembali ke stasiun bersama anggota lainnya. Yang Zhengdao tidak pergi,
tetapi kembali ke ruang konferensi kecil bersama Ye Bufan dan yang lainnya dengan ekspresi serius. Kali ini, dia tahu bahwa dokter Korea datang untuk menantang dokter Tiongkok. 3 hari yang lalu, mereka melancarkan propaganda besar-besaran di Tiongkok. Pihak lain sangat agresif, dan sepertinya mereka memiliki sesuatu untuk diandalkan. Meskipun ini adalah perilaku pribadi dan tidak ada hubungannya dengan pemerintah, dia adalah Direktur Administrasi Umum Kesehatan Tiongkok. Jika pengobatan tradisional Tiongkok kalah kali ini, dampaknya akan sangat besar, dan seluruh Departemen Kesehatan Tiongkok tidak akan mampu menahan diri. Untuk alasan ini, dia mengumpulkan semua orang lagi, dan setidaknya membiarkan Ye Bufan berpartisipasi dalam kompetisi medis ini. Hanya pemuda ini yang bisa membuatnya merasa nyaman. Bab 1049 Saya di sini untuk mencurinya dari Anda. Begitu beberapa orang memasuki pintu, Bi Haiping membungkuk dalam-dalam kepada Ye Bufan, Dr. Ye, saya dulunya dangkal dan tersinggung, mohon maafkan saya. Perbaiki mereka. Dia menyadari bahwa dia salah sebelumnya, jadi saya segera meminta maaf. Wang Xuande, yang berada di sebelahnya, juga membungkuk ke tanah, Dr. Ye, orang tua itu benar-benar yakin hari ini. Meskipun dia pernah kalah dari Ye Bufan sebelumnya dan tahu bahwa keterampilan medisnya tidak sebaik lawannya, dia hanya tidak yakin. Karena dia merasa meski tidak sebaik lawannya, jaraknya tidak akan terlalu besar, dan mungkin ada peluang untuk menang kembali. Tapi hari ini dia benar-benar melihat kesenjangan antara keduanya. Dengan keterampilan medis Ye Bufan yang luar biasa, dia tidak akan pernah bisa menyusulnya bahkan jika dia mati. Mentalitas masyarakat sangat aneh, ketika kesenjangan terasa kecil, mereka selalu memiliki ilusi. Begitu kesenjangan terasa begitu besar hingga menjadi putus asa, hanya ada satu cara untuk menyerah. Beginilah keadaan Wang Xuande sekarang, dia telah menyerah sepenuhnya. Oke, ayo kita bangun. Ye Bufan melambaikan tangannya. Alasan mengapa dia memberi pelajaran pada Wang Xuande adalah karena dia terlalu sombong dan telah kehilangan niat aslinya sebagai seorang dokter. Jika Anda dapat mengubah posisi diri Anda akan menjadi praktisi pengobatan Tiongkok yang hebat. Oke, apapun yang terjadi di masa lalu, semuanya sudah berakhir. Yang Zhengdao berkata, musuhnya sekarang, mari kita bahas kompetisi medis. Sekarang dokter Korea secara terang-terangan datang ke rumah, bagaimana kita harus menghadapinya? Petik 2. Tentu saja aku menerima tantangan itu. Selama aku tidak mati, Pak Tua, aku tidak akan bisa melihat bajingan-bajingan itu menunggangi kepala dokter pengobatan tradisional Tiongkok. Bi Haiping berkata orang Korea itu dokter datang menantangnya, Bi Haiping sangat marah hingga janggutnya melonjak. Tidak peduli apa karakter mereka orang tua meski memiliki kekurangan seperti itu, mereka semua memiliki hati yang tulus terhadap pengobatan Tiongkok. Wang Xuande kemudian berkata, tidak peduli apapun, pengobatan Tiongkok telah diwariskan di Tiongkok selama ribuan tahun, dan tidak dapat dihentikan di tangan generasi kita. Jika tidak, bagaimana kita akan menghadapi nenek moyang kita setelah kematian? Dalam kompetisi besok, Pak Tua, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk menang. Kita tidak bisa membiarkan tongkat ini menguasai kita. Zhang Zicheng berkata dengan penuh emosi, saat itu, kami di Tiongkok membantu negara Bangbang dengan semua sumber daya kami dan meneruskannya, segala macam mahakarya medis kepada mereka. Hasilnya, didokumentasikan dengan baik. Bi Haiping berkata, tidak ada apapun yang kami lakukan dapat melakukan hal tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, pengobatan tradisional Tiongkok telah menurun, yang memberi mereka kesempatan untuk memanfaatkannya. Jika pengobatan Tiongkok mencapai puncaknya ratusan tahun yang lalu, bagaimana mereka berani mengatakan hal seperti itu? Unta kurus lebih besar dari kuda. Bahkan jika pengobatan Tiongkok kita sedang menurun, itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka provokasi hanya dengan belajar sedikit. Wang Xuande berkata, orang-orang tongkat ini masih meremehkan kita, Tiongkok. Bahkan jika kami orang tua tidak baik, setidaknya ada Dr. Ye. Saya rasa apa yang dikatakan siswa hari ini benar. Nama Medical Immortal sangat cocok untuk Dr. Ye. Saya harus mengatakan bahwa semuanya sangat dramatis. Beberapa jam yang lalu,
dia sangat membenci Ye Bufan, tapi sekarang dia telah menjadi pendukung terbesar di hatinya. Ye Bufan berkata, kita menghadapi musuh yang tangguh, dan setiap praktisi pengobatan Tiongkok harus memiliki kebencian yang sama. Selama semua orang bersatu, praktisi pengobatan kecil Korea tidak dapat membuat gelombang apapun. Semua orang sangat termotivasi, maka saya akan melakukannya. Jangan khawatir. Yang Zhengdao tersenyum, selama Ye Bufan setuju untuk mengambil tindakan, dia akan merasa percaya diri. Lalu dia berkata, apakah kamu kenal dengan 3 raja yang dibicarakan Jin Taixuan hari ini? Nama-nama itu sepertinya sangat kuat. Ye Bufan menggelengkan kepalanya. Pemahamannya tentang negeri Bangbang hanya tentang apa yang dia lihat, tidak banyak lagi yang diketahui. Bi Haiping berkata, saya tahu sedikit. Saya pergi ke negara Bangbang untuk pertukaran medis di tahun-tahun awal, dan saya tahu 3 orang yang dia sebutkan. Yang Zhengdao tampak bahagia, kenali diri Anda dan musuh, dan Anda tidak akan pernah dikalahkan dalam 100 pertempuran. Pak Bi, cepat berikan kepada semua orang. Katakan padaku, apa latar belakang ketiga orang ini sangat terkenal di negeri Bangbang, dan mereka sebenarnya cukup kuat. Bi Haiping mulai bercerita, di antara mereka, Park Zhengchun, Raja Pengobatan, dan Park Zaixiang, Raja Pengobatan. Saudaraku, di masa lalu, Park Jungchun pandai mendiagnosis penyakit, dan Park Jae Sang tidak pandai menggunakan obat. Tapi dia sangat pandai menggunakan akupuntur, dan dia cepat dan akurat dalam mengidentifikasi titik akupuntur. Kecepatan akupunkturnya luar biasa, dan kekuatan serta keakuratan akupunkturnya tidak buruk sama sekali aspek ini. Zhang Zicheng bertanya, dibandingkan dengan Tuan Cha Fangen, mana yang lebih kuat? Petik 2. Sulit untuk mengatakannya. Bi Haiping ragu-ragu dan berkata berimbang, tapi entah seberapa bagus Cha Bum-gen saat itu. Setelah dia mengatakan ini, ekspresi beberapa orang yang hadir menjadi sedikit serius. Dengan kata lain, jika membandingkan keterampilan akupuntur, Wang Xuande paling banyak setara dengan lawannya, atau bahkan lebih buruk. Yang Zhengdao bertanya, bagaimana dengan yang lain? Berapa banyak yang diketahui Tuan Bi? Bi Haiping menggelengkan kepalanya, tidak jelas. Lagi pula, saya hanya pergi ke sana selama beberapa hari dan tidak banyak berhubungan dengan mereka. Wang Xuande berkata, sudah cukup. Saya akan mengirim pesan ke banyak teman lama di ibu kota kekaisaran sekarang, dan kita akan bergegas ke klub San Qianli bersama besok untuk menantang kalah. Bi Haiping melanjutkan, itu benar, meskipun kita orang tua tidak cukup baik, masih ada ahli medis di bagian bawah. Petik 2. Yang Zhengdao mengangguk, saya tidak cocok untuk tampil besok, jadi saya akan mengandalkan kamu. Saya menunggu untuk memberi Anda jamuan perayaan. Ye Bufan tersenyum sedikit, jangan khawatir, Direktur Yang, kami telah memutuskan untuk minum minuman ini. Setelah beberapa diskusi singkat, semua orang meninggalkan Universitas Kekaisaran Pengobatan Tradisional Tiongkok. Ketika dia kembali ke klinik medis kuno, Cao Xinghua dan Lou Baiming sudah menunggunya dengan gelisah. Melihat dia masuk, Cao Xinghua tampak cemas, saudaraku, kamu sudah kembali. Aku tidak melihatmu beberapa hari terakhir ini. Besok adalah hari kompetisi pertarungan dokter. Aku khawatir kamu tidak akan kembali. Bufan tersenyum tipis, bukankah ini kembali? Jangan khawatir, saya akan pergi bersamamu. Lou Baiming berkata dengan penuh semangat, bagus, kami benar-benar tidak yakin dengan ketidakhadiran kakak senior. Kali ini kami mendengarnya 3 lelaki tua dari negeri Bangbang telah datang. Teman-teman, yang satu lebih sakti dari yang lain. Aku sudah tahu, bukankah mereka hanya 3 raja? Bahkan di negeri Bangbang, bukan giliran mereka yang menjadi raja di Tiongkok. Ye Bufan mengatakan ini. Ada tatapan tajam di matanya. Dokter Korea telah memprovokasi dokter TCM satu demi satu. Ini saatnya memberi mereka kekuatan. Mereka bertiga mengobrol sebentar, lalu kedua lelaki tua itu pergi. Ye Bufan kembali ke kamar untuk beristirahat sendirian. Angin sepoi-sepoi yang harum menerpa wajahmu, dengan cara yang familiar, rasa yang familiar, itulah Dong Fang Huizong. Wanita itu langsung mengangkatnya dari pinggang, lalu menekannya di tempat tidur.
Ye Bufan berkata tanpa berkata-kata, bisakah kamu lebih jujur? Kamu selalu seperti ini, membuatnya tampak seperti kita berselingkuh. Dongfang Huizong menekannya ke bawah dan menciumnya dengan lembut. Hehe, dia tersenyum dan berkata, mengapa, kalian para pria tidak menyukai nada ini? Mereka mengatakan bahwa istri lebih buruk daripada selir, dan selir lebih buruk daripada mencuri. Saya datang ke sini hanya untuk mencuri Anda. Bab 1050 Kompetisi Dokter. Ye Bufan berdiri dan mendapatkan kembali inisiatifnya. Sebagai pria dewasa, dia tidak bisa selalu ditekan oleh seorang wanita. Kenapa kamu di sini lagi? Bukankah kamu bersama mereka? Baru-baru ini, Dongfang Huizong, Suruyue dan yang lainnya berkumpul dan rukun. Mereka semua sibuk dengan perusahaan, jadi saya di sini untuk mengawasi Anda dan melihat apakah Anda berhubungan dengan wanita lain. Ye Bufan berkata dengan genit, apakah saya orang seperti itu? Ya, dia harus berkata dengan tegas, lihat berapa banyak hubungan yang kamu miliki, aku bahkan tidak bisa menghitung tamparanku sekarang. Jika aku tidak melihatmu, aku khawatir aku akan membentuk tim sepak bola. Petik 2. Ye Bufan ingin membantah, tapi tidak bisa. Bisa dibilang, bagaimanapun juga, faktanya ada di sini. Cara terbaik untuk menghadapimu adalah dengan memerasmu dan membiarkanmu berjalan di tembok setiap hari. Setelah Dongfang Huizong selesai berbicara, dia menekan Ye Bufan di bawahnya lagi, dan kemudian memulai rencananya untuk berjalan di tembok. Keesokan paginya, saat Ye Bufan baru saja bangun, Dongfang Huizong menariknya kembali. Jangan pergi, aku belum mencapai tujuanku. Ini benar-benar tidak akan berhasil. Kita masih ada urusan yang harus diselesaikan hari ini, sudah melakukan bisnisnya, apalagi yang bisa kamu lakukan. Apakah kamu mencoba untuk berhubungan dengan gadis lain? Tidak mungkin, ini benar-benar sesuatu yang serius. Ye Bufan menceritakan kisah kompetisi medis. Orang-orang datang, dan kami harus melawan. Para bajingan ini benar-benar keterlaluan. Dongfang Huizong berkata, tidak perlu bersusah payah seperti itu. Saya akan pergi dan mematahkan tangan dan kaki mereka untuk melihat bagaimana mereka dapat menantang. Saudari, kamu seorang wanita, jadi jangan terlalu kasar. Saya di sini untuk menantang keterampilan medis saya, bukan untuk berkompetisi dalam seni bela diri. Mata Dongfang Huizong membelalak, wah, kamu tidak suka itu aku kasar sekali. Aku menyukainya, tentu saja aku menyukainya. Saat ini, kata Ye Bufan, jangan berani memprovokasi wanita gila ini, jika tidak kamu akan dipaksa bertarung di ranjang untuk 300 putaran. Oke, cepat bangun. Cao Xinghua dan yang lainnya akan segera datang. Aku akan pergi bersamamu juga. Oke. Kamu bisa pergi jika kamu mau. Dari mereka mandi dan makan. Setelah sarapan, Lou Baiming dan Cao Xinghua tiba tepat waktu. Klinik medis kuno ditutup hari ini, dan mereka berempat bergegas ke klub San Qianli bersama-sama. Kali ini negeri Bangbang merasa pasti akan menang, sehingga melakukan publisitas besar-besaran dan diketahui semua orang di China. Alice, Presiden Asosiasi Medis Dunia, diundang menjadi wasit, dan anggota lainnya adalah notaris. Oleh karena itu, ketika mereka datang ke sini, sudah ada lautan orang, dan kebanyakan dari mereka adalah orang Tionghoa yang datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Tidak lama setelah ketiga orang itu keluar dari mobil, tiba-tiba seseorang berteriak, lihat, peri medis ada di sini. Ternyata banyak mahasiswa dari Imperial University of Traditional Chinese Medicine sudah menunggu di depan pintu, menunggu untuk kedatangan Ye Bufan. Hanya dengan kehadiran peri medis mereka akan merasa percaya diri dengan persaingan medis saat ini. Hidup peri medis. Aku mencintaimu, peri medis. Aku ingin melahirkan monyet bersamamu, peri medis. Terdengar teriakan beberapa saat, dan datangnya beberapa orang segera menarik perhatian banyak orang, dan beberapa orang yang belum mendapat informasi mengajukan pertanyaan mereka sendiri. Yang mana Medical Immortal? Dia memiliki nama yang centil. Apakah dia lelaki tua berjanggut putih? Tidak, itu yang muda. Itu Medical Immortal. Bagaimana mungkin? Bukankah pengobatan Tiongkok menjadi lebih kuat seiring bertambahnya usia?
Dia juga sangat muda. Apa yang kamu tahu? Dia adalah peri medis. Bisakah dia diukur dengan standar orang biasa? Dia membunuh semua orang di sekolah kita kemarin dan membuka mata semua orang di Asosiasi Medis Dunia. Mendengar teriakan di sekelilingnya, Dongfang Huizong mencubit lengan Ye Bufan, peri medis. Nama ini cukup centil. Jika semua orang bersikeras menyebutnya demikian, saya tidak bisa menahannya. Saya juga ingin tetap low profile, tapi kekuatanku tidak memungkinkan. Benarkah? Dengan nama yang begitu populer, kamu pasti telah menarik banyak gadis. Ada juga orang yang ingin punya bayi bersamamu. Ye Bufan awalnya membuat lelucon, tapi Dongfang kata-kata Huizong tiba-tiba membuatnya tertawa. Dikelilingi oleh semua orang, mereka datang ke klub bersama-sama, dan lokasinya ditetapkan di lapangan 10.000 orang di belakang klub San Qianli. Persiapan sudah dilakukan di sini, dan telah didirikan arena setinggi 2 meter di tengah venue sebagai tempat diadakannya kompetisi adu dokter. Ada 2 rest area di sisi kiri dan kanan ring, dengan tulisan negara Bangbang di satu sisi dan tulisan China di sisi lain. Ada juga kursi di tengah dengan tulisan, kursi wasit, di atasnya, yang disiapkan untuk Alice dan yang lainnya. Di negeri Bangbang, sudah ada 30 atau 40 orang, dan yang di tengah adalah 3 lelaki tua, berusia sekitar 60 atau 70 tahun. Meskipun alis dan janggutnya agak putih, wajahnya merah dan dia bersemangat. Mereka adalah 3 raja kerajaan Bangbang yang terkenal, Park Jung-sun, Raja Pengobatan, Park Jae-sang, Raja Pengobatan, dan Cha Bum-doon, Raja Akupuntur Tangan Cepat. Yang lain berkumpul di sekitar ketiga orang ini, termasuk laki-laki, perempuan, tua dan muda, dan siapapun yang dipilih secara acak adalah seorang dokter terkenal dan terkenal di negeri Bangbang. Pihak Tiongkok sudah dipenuhi oleh hampir 100 orang saat ini. Ibu kota kekaisaran berada di kaki kaisar. Selalu ada naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok, jadi tentu saja tidak ada kekurangan dokter yang bijaksana. Setelah mengetahui bahwa negara Bangbang telah meluncurkan sebuah tantangan, banyak praktisi pengobatan Tiongkok yang merasa marah dan menerima tantangan tersebut satu demi satu, semuanya ingin melakukan bagian mereka untuk Tiongkok. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah orang tua, dan kadang-kadang ada beberapa orang parubaya, tetapi satu-satunya pemuda berusia 20-an seperti Ye Bufan adalah dirinya sendiri, dan dia tampak agak mendadak setelah masuk. Ye Ixian, kamu di sini. Wang Xuande dan Bi Haiping sudah tiba di sini lebih awal. Ketika mereka melihat Ye Bufan, mereka segera mendatangi mereka dan mengundangnya untuk duduk di tengah barisan depan. Baik itu Cao Xinghua, Lou Baiming, Wang Xuande, atau Bi Haiping, masing-masing dari mereka terkenal di ibu kota kekaisaran. Kini dia dikelilingi oleh seorang pemuda, dan dengan ketaatannya, dia langsung menarik perhatian orang lain. Beberapa dari mereka telah berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran medis kemarin, dan hati mereka penuh rasa hormat. Ada juga beberapa yang hanya mendengar reputasi medical immortal dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, terjadi keributan lain di luar kerumunan, dan Alice masuk bersama anggota Asosiasi Medis Dunia. Alice awalnya adalah seorang gadis cantik berambut pirang, namun hari ini dia mengenakan congsam dengan ciri khas etnik Tionghoa, yang memperlihatkan sosok cembung dan cekungnya secara maksimal. Sepanjang jalan, dia anggun dan seksi, menarik perhatian banyak makhluk jantan. Saat melewati sisi Tiongkok, dia melambai ke Ye Bufan, mengedipkan mata lagi, lalu masuk ke kotak wasit. Dongfang Huizong tiba-tiba menjadi tidak senang, Dayang Ma itu merayumu. Aku akan memberinya pelajaran. Bibi, bisakah kamu duduk dengan jujur? Ye Bufan buru-buru mendudukkan Dongfang Huizong di sebelahnya di sini. Melihat semua orang sudah berada di tempatnya dan waktunya telah habis, Jin Taixuan berjalan ke atas panggung. Semuanya, selamat datang di tempat kejadian dan jadilah saksi pengobatan Korea yang menantang pengobatan tradisional Tiongkok. Dalam beberapa tahun terakhir, pengobatan tradisional Tiongkok dan pengobatan Korea telah menjadi kontroversi. Hari ini kami menantang pengobatan tradisional Tiongkok dalam pertarungan untuk menentukan hasilnya. Jika pengobatan Korea kita obat kalah, mulai sekarang kami tidak akan pernah menyebutkan bahwa pengobatan Tiongkok berasal dari pengobatan Korea.
Jika pengobatan Tiongkok Anda kalah, Anda tidak akan pernah malu untuk mengatakan bahwa kami, pengobatan Korea dan pengobatan Tiongkok. Singkatnya, biarkan kekuatan yang memutuskan semuanya. Sekarang kompetisi medis Sino-Korea telah resmi dimulai.